Hai guys, jadi sekarang kita lagi proses penanaman bibit mangrove di Muara Badak. Saat ini kita akan menuju ke lokasi penanaman mangrove, rehabilitasi mangrove, tepatnya di Sungai Palai, Kecamatan Muara Badak. Untuk kegiatan ini, Polda Kaltim bekerjasama dengan Yayasan Mangrove Lestari Muara Badak untuk budidaya mangrove. Oke, di sini nanti lokasi kita akan menanam mangrove. Teman-teman pramuka patriot lingkungan akan menanam mangrove di lokasi ini, tepatnya di Sungai Palai. Jadi kegiatan ini dipandu langsung oleh Kak Angga dari Yayasan Mangrove Lestari dan Kak Suban. Oke, ikuti terus ya. Jangan lupa untuk dukung dan support channel Rafli Perfect Official biar abang tambah senang. Kita terkait dengan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan ekosistem mangrove yang dilakukan oleh masyarakat pesisir. Nah, dalam hal ini saya sendiri terus terang ini Kak Ipit cukup bahagia, senang dilibatkan dalam kegiatan ini. Kebetulan kami juga aktif dalam kampanye tentang keberlanjutan lingkungan di pesisir. Salah satunya adalah pengelolaan, pelestarian, dan pemeliharaan ekosistem mangrove. Sementara kita kadang-kadang menyepelekan tentang mangrove. Apa sih itu mangrove? Nah, kali tanaman yang siklus hidupnya selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tapi ternyata ekosistem mangrove mempunyai fungsi yang sangat besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di wilayah pesisir. Mungkin kemarin adik-adik sekalian sudah dijelaskan sama narasumber yang awal tentang fungsi-fungsi ya ekosistem mangrove. Ada fungsi lingkungan sudah pasti, fungsi jasa, fungsi ekologi atau biologi. Nah, di sini kita berbicara tentang fungsi fisik dulu. Nah, mungkin kita masih terrekod di kepala kita kalau nggak salah di 2000 berapa? 17 kan 18, 17 tentang kejadian tsunami. 2016 ya. Oke. Jadi di 2016 ada di situ saya tidak buat ininya, foto udaranya. Di Kota Palu sebelum dan pasca tsunami. Di Teluk Palu pada saat mau masuk kota ada di situ barisan mangrove. Satu barisan, yang satunya ada dua barisan. Nah, yang satu barisan begitu terjadi tsunami maka hilang, jalan hilang, rumah hilang. Begitu yang ada cuma dua barisan, yang satu barisan hilang, satu barisan bertahan, jalan bertahan dan rumah bertahan. Ini bukan main, fungsi dari mangrove yang memberikan nilai-nilai kehidupan secara tidak langsung yang tidak kita sadari. Terus kedua, fungsi secara ekologi atau biologi apa saja sih? Ternyata ekosistem mangrove itu sangat penting bagi keberlanjutan sistem mata rantai makanan di pesisir. Kadang-kadang kita bingung, apa sih fungsinya? Nah, gitu. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, sistem mata rantai makanan pesisir ada produsen, ada konsumen, kan begitu. Nah, kalau di sistem mata rantai makanan di pesisir, di perairan pesisir, itu yang pertama adalah produsen utama primer adalah plankton. Paham plankton nggak? Ya, jasa ternik yang nggak bisa dilihat pakai mata ya. Nah, plankton itu merupakan makanan utama dari plankton yang agak besar, namanya zooplankton. Nah, zooplankton dimakanlah ikan kecil. Ikan kecil, ikan sedang akhirnya ditangkap oleh nelayan. Ditangkap oleh mungkin kita mancing bisa dapat. Tapi plankton itu tidak akan ada kalau makanan planktonnya tidak ada. Makanan planktonnya dari mana? Dari kesuburan perairan. Kesuburan perairan untuk pesisir tentu membutuhkan nutrien, kandungan-kandungan unsur hara. Nah, dari mana dia dapat? Dari hasil pelapukan atau dekomposisi serasa atau daun-daun yang berguguran, diuraikan, akhirnya menghasilkan nutrien. Jadi secara tidak langsung
ekosistem mangrove mendukung keberlanjutan sistem mata rantai makanan di pesisir. Jadi kalau nggak ada ekosistem mangrove bagaimana? Makanan plankton nggak ada, planktonnya susah. Apa namanya? Nggak banyak. Ikan tentu ikan kecil jarang ada, apalagi ikan besar. Akhirnya nelayan mencari ikan semakin jauh ke laut. Akhirnya petambak mendapatkan kualitas air itu agak repot. Karena apa? Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu ya, panjangnya Sungai Mahakam itu berapa kilometer? Sungai Mahakam. Jadi kurang lebih 650 kilometer. Kurang lebih ya, 650 kilometer. Itu mulai dari perbatasan Kaltim, anak sungai, sampai di muara sini. Nah, dalam distribusi sebelum ke laut, maka dia akan singgah di kota-kota besar. Nah, kota-kota besar menghasilkan polutan-polutan di badan air. Industri rumah, polutan rumah tangga, domestik sudah pasti, industri, batu bara dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyumbang kehidupan, sebagai, bisa dikatakan sebagai garansi alam. Jadi garansinya itu nggak perlu bayar. Asuransi alamnya itu nggak perlu bayar, gratis. Gimana caranya? Cukup menjaga, merawat. Bila perlu yang ini secara ini mungkin cukup 1-2 tanaman pada saat kita ke pantai, oh ada bibit, kita tancapkan, kita tanamkan. Kita sudah bisa menyumbang dari dampak-dampak dan negatif dan sebagai adaptasi perubahan iklim. Nah, yang penting lagi sekarang, mungkin adik-adik pernah dengar ya, ada sebuah badan di bawah kepresidenan ad hoc, bukan kementerian, namanya BRG, Badan Restorasi Gambut. Pernah dengar nggak? Dia merestorasi gambut. Kenapa gambut harus direstorasi? Karena dia menyimpan karbon terbesar di gambutnya. Terus yang kedua apa? Ekosistem mangrove. Akhirnya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020, Badan Restorasi Gambut ditambah tugas oleh Presiden, ditambah mangrove. Kenapa harus mangrove? Ternyata mangrove bisa menyimpan 5 kali lebih besar karbon. Bukan main. Mungkin 1 pohon beringin cukup, 5 pohon beringin cukup 1 pohon mangrove, itu sama menyimpannya karbonnya. Oleh karena itu, kita bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan iklim sudah kita rasakan. Mungkin adik belum merasakan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kebetulan kakak sudah merasakan. Waktu di Samarinda kita tidak pernah melihat pada 30 tahun yang lalu itu di Teluk Lerong itu hujan. Di kantor gubernur tidak, Samarinda hujan. Tapi di seberangnya tidak. Dulu tidak terjadi. Kenapa ini terjadi? Itulah akibat dampak perubahan iklim, muncullah iklim cuaca lokal. Nah, itu yang bisa dirasakan akhirnya bukan di daerah pesisir saja, di daerah hulu. Petani sekarang susah mengatur jadwal penanamannya karena bingung, ini mau musim hujan tapi nggak ada hujan, dibilang musim kemarau turun hujan. Itu bagian dari dampak yang kita rasakan. Nah, akhirnya ya konsekuensinya apa yang kita wariskan. Adik-adik masih muda, nanti suatu saat beranjak jadi dewasa. Nah, sekarang sudah banyak dewasa dan jadi orang tua. Jadi apa yang akan diwariskan sama anak-anak dan cucu-cucu ke depan? Kita tidak usah bicara sekarang, tapi bicara ke depan. Jadi tujuannya semua bagaimana kita menjaga lingkungan adalah bagaimana kita membangun sebuah komitmen untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu apa adik-adik? Kira-kira definisinya ada nggak yang tahu? Jadi pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang mendukung kehidupan generasi sekarang kita ini ya, dan generasi yang akan datang tanpa membahayakan sistem lingkungan yang mendukung semua kehidupan. Itu pembangunan berkelanjutan. Jadi cukup simpel, cukup sederhana, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita menumbuh kembangkan rasa cinta kita terhadap lingkungan, komitmen kita untuk menjaga lingkungan bersama. Karena bukan untuk diri kita, untuk generasi yang akan datang. Nah, mungkin untuk ini cuma untuk flashback yang kemarin saya coba menambahkan saja informasi tersebut. Nah, sekarang mungkin sesuai dengan temanya tentang teknis penanaman, bagaimana penanaman akan dilaksanakan, terus jenis-jenis apa saja yang cocok. Nah, jadi penanaman itu
untuk ekosistem mangrove sebelumnya kita harus pahami bahwa mangrove itu definisinya tanaman atau tumbuhan yang hidupnya selama siklus hidupnya ya selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah itu. Jadi mangrove itu nih Pak, ini bagaimana dipengaruhi? Betul nih Pak, bagian daripada mangrove, tapi bukan mangrove primer. Karena dia tidak membentuk tegakan murni. Ada kan mangrove primer, sekunder, terus sama asosiasi mangrove. Jadi jenis-jenis mangrove apa? Banyak, tapi kita ambil tiga saja mangrove ya. 4 lah ya, 4 mangrove secara umum yang ada di sini. Nah, yang di sini pertama itu jenis Rhizophora. Rhizophora itu ada 3 jenis di sini, macam-macam. Nah, semacam mana tadi ya? Nah, Rhizophora punya buah namanya propagul, bukan buah ya. Ini namanya propagul. Satu-satunya tanaman di antara puluhan ekosistem mangrove, sekitar 40 sampai 60 jenis mangrove. Yang berbeda namanya cuman jenis bakau atau Rhizophora, namanya propagul. Nah ini ada 3. Kalau ini Mucronata, ada lagi yang begini agak kecil, agak tanggung, terus agak kecil. Ada yang apiculata, Rhizophora stylosa. Jadi Rhizophora ini macam-macam dan fungsinya ini juga berbeda. Kalau yang untuk memperkuat tanggul, kita lebih bagus itu yang jenis apiculata maupun stylosa, karena perakarannya lebih rapat dan lebih kecil. Tapi kalau ini ditanam untuk sistem filterisasi air, ini paling bagus di dalam tambak ini paling bagus. Sebagai contoh begini, kalau ada perakaran, nah kalau kita lihat di situ itu jenis Rhizophora itu akarnya, jadi kayak akar yang dari atas ke bawah itu jenis Rhizophora. Itu kalau di dalam tambak kita lihat akarnya itu penuh dengan lumut, penuh dengan jasad-jasad ternik atau jasad-jasad bakteri-bakteri dan lain sebagainya. Sementara di dalam aquaculture itu juga merupakan bagian daripada pakan alami udang. Karena udang kenapa suka nempel di situ? Karena dia senang dengan makanan itu. Terus kedua, kenapa banyak lumut? Bukan lumut, ya substrat di situ. Karena itu menunjukkan sistem filterisasinya. Dia memfilter air. Jadi dia nempel di situ. Jasad ternik ada, di situ akhirnya udang ada. Makanya mangrove merupakan salah satu daerah asuhan. Asuhan artinya pembesaran, daerah mencari makan, feeding ground, daerah perlindungan sudah pasti. Nah, terus yang jenis yang lain ada namanya api-api atau Apecinia. Apecinia itu banyak diolah juga buahnya itu untuk kayak crispy atau apa buahnya itu. Nah, itu fungsinya berbeda juga. Jadi masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kalau Apecinia akarnya ke atas, sama dengan itu api-api ya, Apecinia. Sama dengan Soneratia kalau kita bilang kalau bahasanya perpa, pedada. Nah itu berbeda lagi. Nah salah satunya Soneratia itu adalah pakan utama bekantan, satwa endemik yang dilindungi di Kalimantan untuk di wilayah pesisir. Jadi bekantan yang ada di wilayah pesisir senengnya Soneratia atau perpa. Kalau kita di Tanjung Limo tadi ya, dari pantai ya, kadang-kadang kalau kita lewat itu nyebrang rombongannya. Karena apa? Masih ada pakan itu. Karena dia 90% makanannya dari pucuk daun muda dan tanaman yang paling disukai. Kalau di pesisir jadi Soneratia atau perpa. Jadi kalau tidak akan ada nyebrang. Mungkin nggak ketemu ya. Biasanya sore itu ada nyebrang itu di situ. Nah itulah bagian daripada bagaimana kita menjaga ekosistem mangrove, bukan aja untuk manusia, untuk satwa, untuk binatang dan kehidupan lainnya saling mendukung dan saling berinteraksi. Nah, oke, jadi untuk ini saya menjelaskan sebelum kita melaksanakan penanaman ya. Ini tadi namanya apa? Propagul. Kayaknya agak ngantuk-ngantuk ini adik-adik. Oke, ya ini nggak tahu ini bahasa internasional, Indonesia nggak punya nama, jadi adopsi aja. Jadi ini propagul ya. Nah, ini propagul, ciri-cirinya buahnya ini matangnya bagaimana di atas. Kan ada 2 yang kita bisa ambil bibit untuk dijadikan bibit yang siap tanam. Pertama, buah itu jatuh langsung, itu yang sudah terbaik. Bisa kita ambil di atas, tapi ada ciri-cirinya. Biasanya ini ada kepalanya. Nah, di sini sudah mau lepas baru kita tarik. Nah, pertanyaan, yang masih setengah tua atau masih agak muda bisa nggak nunggu di semai? Bisa. Cuman kualitasnya itu akan buruk.
Kakak pernah mencoba yang mudah kita semaikan dengan durasi 3 bulan, itu bagus. Begitu kita tanam, usia masuk 2 tahun, dia mengalami kematian. Tapi yang berkualitas, dia survive. Jadi lebih baik kita tidak maksakan bibit yang belum tua betul untuk ditanam, lebih baik kita biarkan tua, tapi yang tua kita semai. Jadi persyaratannya harus jelas. Jangan asal ada bibit, oh tanam, nanti setahun, oh bagus, 2 tahun, loh kenapa bisa mati? Dilihat, nggak ada juga penyakit, nggak ada juga serangan, ternyata masih muda, kan gitu. Oke. Ini polybagnya ya. Nah pertanyaannya, kenapa sih ini bengkok? Awalnya ini nggak bengkok. Berhubung itu padat disemainya terus agak begini, maka agak agak miring, maka secara alami dia akan mencari tempat untuk dia bertegak kembali karena mencari matahari. Akhirnya dia bengkok. Aslinya dia seperti ini, mungkin begini dia. Jadi secara naluri dia akan lurus sendiri. Artinya dia minta tolonglah tegakkan saya selalu supaya saya tetap tumbuh. Filosofinya ada ya. Jadi ini persyaratan yang siap tanam, biasanya kita punya standar. Jadi kakak sama di sini ada Kak Subahan juga yang pelaku utama juga di Delta Mahakam ini. Jadi biasanya kita punya standar minimal yang siap tanam itu ada 4 helai. 4 helai daun sudah muncul. 4 helai itu maksudnya pucuk jangan dihitung ya. Jadi 4 helai ini. Kenapa harus 4 helai? Berdasarkan pengalaman, kembali lagi pengalaman, teori mengatakan demikian, tapi pengalaman mengatakan berbeda. Ternyata 4 helai itu pada saat ditanam itu angka kehidupan survival rate-nya itu sangat tinggi, bisa 90%, 95%, 3 bulan pasca ditanam. Dia lebih tahan, sudah siap. Nah, makanya dia membutuhkan waktu 3-4 bulan. Mungkin sekitar itu ya, Kakak Subhan ya? Iya. Yang kebetulannya di penyesuaian awal biasanya kita tunggu itu di 2 minggu sampai sebulan. Nah, jadi tahap mulai keluar pucuk terus ini seperti tadi dikatakan ya. Jadi ini sebetulnya simpel aja ya, kita sudah paham lah, semua tahu lah. Yang penting dasar-dasarnya adik-adik sekalian sudah paham ya, sudah tahu ya apa itu mangrove, apa itu fungsi ekosistem mangrove, terus bagaimana kita menjaga mangrove karena kontribusi mangrove terhadap lingkungan kita bagaimana dan simpanan karbonnya sangat tinggi. Oke? Pramuka Patriot Lingkungan Yang nggak matang itu biasa ada patilnya di sini kepalanya itu. Nah kayak gini, ini mudah nih. Nah, yang tua itu ininya biasanya ada putih ini, lehernya segini, dan dia itu tinggal di sini kan sudah jatuh keluar. Pertanyaannya yang ini termasuk agak mudah. Terus dia itu kalau yang masih itu di sininya itu sudah kuning, jadi bakal akarnya sudah kelihatan, itu yang sudah tua yang di sini. Kalau yang ini modelnya kayak gini berarti ini sudah jatuh di bawah ini, sudah jatuh di alam. Nah, akarnya sudah keluar. Jadi cara pembibitannya sederhana deh, diinikan aja, terus dibuatkan lubang. Lubangnya kalau bisa tidak usah terlalu dalam, di tengahnya aja. Kenapa bisa itu? Supaya nanti apabila akarnya tumbuh tidak itu yang lubang itu. Terus pengalaman. Nah, pengalaman sudah. Terus nah gini, dan ditaruh di lahan yang pasang surut. Di sini kan kalau air pasang dia tenang. Nah, biasanya disusun begini. Kalau untuk memudahkan untuk mobilisasinya nanti dia diikat per 225 supaya dia tidak gampang rebah, karena kalau dia rebah dia akan mati. Bedanya sama yang tegak berdiri sama yang rebah, dia mati. Jadi begitu aja deh. Ada yang mau coba silahkan. Satu orang satu wajib. Punya kapal lah ini. Kapalan. Kata
dilepas ya. Nah itu kalau itu putus, Oke, yang sudah, ayo naik deh ya, gantian. nah ini yang sudah disemai yang tumbuh yang modelnya nanti kayak gini deh. Nah ini kalau pada saat ditanam ininya bisa dilepas, bisa juga tidak. Tergantung lahannya nanti deh. Dia kalau lahannya kayak di lahan pasang surut atau ada pengaruh arus di situ, ininya juga tidak dilepas, tidak apa-apa. Karena takutnya pada saat dia dilepas itu, yang tanah yang di dalamnya ini terhambur dia. Nah itu kalau tanahnya terhambur, dia biasanya mati atau lama beradaptasinya. Tapi kalau lahan yang tidak ada pengaruh ombak atau apa yang berpotensi untuk merusak tanah yang di asli yang ada di sini, nah itu bisa dibuka. Enggak, tanya jaraknya disesuaikan aja. Tapi biasanya kita pakai jarak 1x1. 1x1. Sebenarnya itu setengah kali setengah juga tidak apa-apa. Cuman kalau yang agak ini kita pakai 1x1. Karena ada beberapa areal kayak di areal produktif itu di dalam tambak itu kita pakai 1x1 supaya tidak terlalu padat. Dia kalau terlalu padat, intensitas cahaya itu terhalang nantinya pada saat ini besar, maka kondisi tambak tidak terlalu bagus. Tapi kalau di luar bisa 1x1, bisa setengah kali setengah 50 cm kali 50 cm itu bisa. Kita sesuaikan saja. Oke, turun. Aku di sini aja ya. Ambil posisi. Coba nanti tunjukin tempatnya. Ke situ yang agak Lipat dulu celananya naikkan ke atas. Jangan sampai dilihat di situ lo ya, kering sekali kamu turun langsung celobong. Basah. Nanamnya di sini aja. Dipindah. Iya, percobaan. Kok nggak gitu nggak pindah. ayo sana ikutlah, gabung ke sana. Pramuka Patriot Lingkungan. Dengan selesainya penanaman mangrove, maka berakhir juga rangkaian kegiatan dari agenda kerja Kuartir Daerah Pramuka Patriot Lingkungan dan Budidaya Mangrove di Desa Sungai Palai, Morabada. Semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk lingkungan, terutama untuk wilayah pesisir delta Sungai Mahakam. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas support dan dukungannya untuk channel Rafli Perfect. Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.